Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Anggi Wulandari dengan NPM 234041752 dari kelas A2 Prodi Manajemen Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul definisi bahasa. Sebelum mulai ke materi, saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama ada pengertian bahasa, yang kedua ada contoh bahasa, yang ketiga ada fungsi bahasa, yang keempat ada prinsip bahasa, dan yang terakhir ada sifat bahasa. Teman-teman, ada yang tahu nggak bahasa itu apa? Mungkin ada beberapa sebagian teman-teman yang tahu apa itu bahasa, dan ada juga sebagian teman-teman yang belum tahu tuh apa itu bahasa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bahasa. Bahasa secara umum merupakan suatu sistem kata atau simbol yang memungkinkan digunakan untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga merupakan suatu sistem lambang yang arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Adapun macam-macam bahasa di dalamnya. Yang pertama, abjad. Susunan huruf atau aksara yang lazim digunakan dalam bahasa tertentu. Dengan kata lain, pengertian huruf abjad yakni kumpulan huruf atau aksara yang melambangkan bunyi bahasa. Contoh, AA, BB, CC, DD, dan seterusnya. Yang kedua, angka. Simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili jumlah atau kuantitas. Contoh, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, Arab. Penulisan simbol atau lambang digunakan dalam bahasa Arab. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, Romawi. Penulisan simbol atau lambang yang digunakan dalam angka Romawi. Contoh sebagai berikut. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama, sistematik. Memiliki, menunjukkan, atau melibatkan suatu sistem, metode, atau rencana. Yang kedua, vokal. Yang merujuk pada bunyi bahasa yang dihasilkan melalui pita suara yang bersifat terbuka atau dominan. Ya, lambang arbiter. Tanda, simbol yang bersifat sewenang-wenang tidak terikat pada aturan atau ketentuan yang ada. Yang keempat, unik, bersifat khas. Gunakan suatu kata-kata yang unik agar menarik perhatian, dan bahasa memiliki kata-kata yang khas. Yang kelima, kebiasaan. Sesuatu yang dilakukan sudah menjadi adat, sifat, maupun dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, sarana komunikasi. Sebagai penghubung antara komentator atau pengirim pesan dan penerima pesan yang akan dituju. Yang ketujuh, terkait budaya lokal. Mengacu pada hal-hal yang berkaitan, berhubungan, atau sesuai dengan kebudayaan yang berkembang di suatu daerah. Yang terakhir, 8. Dinamis. Memiliki sifat semangat, aktif, berkembang, memiliki daya dan kekuatan serta hidup dan responsif terhadap perubahan. Prinsip bahasa. Prinsip bahasa yang pertama yakni ragam bahasa dimulai dari suara. Yang kedua, bahasa dilambangkan sesuai dengan strukturnya. Tiga, sangat bersifat khusus. Yang keempat, bahasa muncul dari rumpu berinteraksi. Yang kelima, sebagai media untuk bahasa. Yang keenam, bisa berubah sesuai zaman. Sifat bahasa. Yang pertama, indah. Yang kedua, manusiawi. Yang ketiga, produktif. Yang keempat, dinamis. Yang kelima, variatif.
Yang keenam, konvensial. Yang ketujuh, arbiter. Demikian pembahasan materi definisi bahasa. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.